Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kembali. Kita akan perdalam lagi untuk pembahasan yang kemarin tentang membahas bersih itu sehat. Sekarang Mister akan sedikit jelaskan kepada kalian yang ada di buku modul pembelajaran. Kemarin kita sudah bahas antara hadas, kemudian tayamum, wudhu ya. Sekarang adalah kita akan bahas tentang salah satu dari menjaga kebersihan atau bersuci juga adalah menghilangkan najis ya. Kalian buka buku modulnya ya, halaman 37. Kita akan lihat di situ ada macam-macam najis ya. Macam-macam najis ini ada 3. Para ulama mendefinisikan yang namanya najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis ringan atau najis mukhafafah ya, najis mukhafafah. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang, tidak terlalu ringan juga tidak terlalu berat. Kemudian yang ketiga adalah C, najis mughaladoh atau najis berat ya. Ini dilihat dari cara membersihkannya ya, atau cara mensucikannya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga ada yang berat. Kita akan masuk ke yang pertama, ke yang ringan. Apa kriteria dari najis mukhafafah? Di sini dijelaskan najis mukhafafah itu adalah najis daripada bayi laki-laki yang belum ada umur 2 tahun, yang tidak makan apapun kecuali hanya ASI. Maka ketika adik bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali hanya ASI ini, kemudian umpamanya tekepi, maka tekepinya ini atau ompolnya umpamanya mengompol, kemudian cukup cara membersihkannya adalah yang pertama kita ambil pembersih atau kain atau tisu atau apa, umpamanya di lantai kita bersihkan dulu lantainya sampai bekasnya tidak ada. Setelah bekasnya tidak ada, cukup hanya dipercikan air. Kita ambil air atau kita ambil semprot itu, biasanya semprot biasa itu kita semprot saja di tempat yang tadi yang tadi kena air tekepinya anak laki-laki umur bayi atau laki-laki sebelum umur 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali hanya ASI. Cukup begitu saja ya, itu sudah suci. Itu namanya najis mukhafafah. Kalau anak perempuan, bayi perempuan tidak ya. Ini khusus untuk bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali hanya ASI. Itu untuk yang pertama. Sudah paham ya untuk najis mukhafafah. Kemudian yang kedua ini najis sedang. Nanti Mister akan sambung najis yang sedang. Kita langsung ke najis mughaladoh dulu. Ya, najis mughaladoh. Atau kita masuk ke mutawasitoh dulu aja. Jadi najis mutawasitoh adalah najis ringan. Yang mana najis ringan ini adalah najis yang biasa. Najis yang biasa itu seperti kotoran-kotoran pada umumnya. Contoh seperti kotoran ayam, kotoran cicak katakanlah, atau tekepi bayi biasa, umpamanya anak-anak kecil, anak umur 5 tahun, 3 tahun, umpamanya ngompol. Kemudian ada umpamanya ada kita tahu kotoran hewan apapun itu kecuali nanti mughaladoh ini berarti najis mutawasitoh. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya cukup umpamanya ada kotoran ayam di lantai, kita bersihkan dulu kotoran ayam dengan pakai tisu atau pakai kain atau apa yang kira-kira sampai tidak ada bekasnya kotoran ayam itu. Setelah tidak ada bekasnya, baru ambil air pakai gayung atau pakai apa, kita siramkan 1 kali saja ke lantai yang tadi kena kotoran ayam. Tapi dengan catatan kotorannya sudah dibersihkan loh ya, sudah diambil, sudah tidak ada bekasnya. Tinggal kita siram dengan air 1 kali, itu baru nanti suci. Seperti itu ya. Jangan langsung dipel ya, tapi disiram dulu, dialiri air dulu 1 kali. Itu namanya najis mutawasitoh, hilangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis yang berat. Najis yang berat itu cara menghilangkannya atau sebabnya adalah najis yang berasal dari anjing dan babi ya.
dari anjing dan babi. Apapun ya, yang dari mungkin liurnya, mungkin darahnya, atau mungkin dagingnya, semuanya najis mukhaladhah. Mister kalau megang salah satunya basah, maka itu najis. Jadi kalau ada salah satu dari yang terpegang atau yang memegang itu basah, maka ini salah satunya najis, atau pegang saja juga najis. Seperti itu ya. Yang berasal dari anjing atau umpamanya ada anjing lewat, kemudian di depan rumah ada di teras, mau katakanlah ada kotoran anjing, katakanlah seperti itu. Cara bagusnya bagaimana? Cara mensucikannya, atau gini aja. Cara mensucikannya adalah dibersihkan dulu kotorannya seperti tadi sampai tidak berbekas. Nah, yang perbedaannya adalah harus disiram 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Jadi contoh, diambil dulu kotorannya, setelah bersih baru disiram 1, 2, 3. Siraman keempat, gayungnya kalian campur dengan tanah. Setelah campur dengan tanah disiram keempat, kemudian lanjut 5, 6, 7. Harus 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah dan atau debu. Itu baru suci ya. Kalau untuk najis mukhaladhah yang berasal dari anjing dan babi, seperti itu. Nah, umpamanya tidak sengaja waktu lewat kemudian tangan kita terjilat oleh anjing. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Kita bersihkan dulu kalau ada bekasnya, kalau tidak ada langsung saja disiram air 1, 2, 3, ya basuhan keempat dicampur dengan debu 4, 5, 6, 7 baru suci. Itu ya cara membersihkannya untuk najis mukhaladhah. Ya, seperti itu ya. Sudah paham untuk cara membersihkan najis? Ya, itu ya yang perlu Mister sampaikan. Ya, itu sudah ada keterangannya di situ, oke? Kemudian kita lanjutkan ya untuk tugas kalian, yaitu adalah buka halaman 41, penilaian harian 4 ya. 41 sampai halaman 45. 41 sampai halaman 45 ya. 1, rom 1, rom 2 dan rom 3. Itu saja ya tugas untuk kalian untuk minggu kali ini. Ya, kurang lebihnya Mister mohon maaf kalau ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, bisa konfirmasi kepada Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.